Ini anak-anak muda datang sama saya, Pak saya nggak punya modal gitu. Iya. Bukan itu masalah utamanya. Tapi saya dulu kan nggak punya modal. Iya. Bisnis kami dari yang sangat kecil, dari jual kayu bakar. Jangan nganggap diri nggak sukses. Orang kaya pun ada kok yang akhirnya, aduh aku gagal katanya. Kenapa? Memang hartaku banyak, tapi istriku lari, anak-anakku berantakan katanya kan. Kan gagal ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa Podcast yang berbahagia. Hari ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya tidak asing di Batubara, tapi kami sudah hampir 3 bulan menghubungi beliau. Dan hari ini baru punya kesempatan. Semoga dari cerita ini nanti kita bisa berbagi tentang ilmu, atau bukan berbagi, meminta ilmu beliau. Oke ya. Walaupun sudah kenal rakyat Batubara, tolong juga kenalkan diri ayah di sini ya kan. Iya, sambil santai kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Holili. Udah kenal orang semua. Gitu ya. Kebetulan karena udah tua, udah pernah haji, kadang-kadang dipanggil orang Pak Haji, tapi begitu deh. Panggil siapa? Serah ya kan. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anak-anak, adik-adik saya sini yang nampaknya punya semangat, kemauan kuat untuk maju bersama Indonesia yang makin hebat. Iya, betul ya, betul. Mungkin sebagian ada yang kenal saya, tapi baik saya perkenalkan, saya seorang wirausaha yang alhamdulillah ada usaha di bidang kuliner. Mungkin sebagian kita udah tahu ada Rumah Makan 100 ya, dan ada kafe-kafe yang lain. Juga ada minimarket, Deko 100, supermarket 100. Kemudian alhamdulillah juga kita punya penginapan, Hotel Syariah, Mariana Inn Hotel. Ya. Tapi nanti ya. Oke, kita mulai dulu ya. Nanti baru ya ceritakan itu tahapannya ya. Kami mau nanya gini ya. Sebatubara mungkin se-Indonesia, foto artis, foto pejabat terpampang itu semua ya. Itu artinya pengakuan republik ini, sebagian republik ini terhadap apa yang ayah lakukan itu sudah tak bisa dipungkiri. Nah, sejak kapan sebenarnya ayah memulai usaha ini? Kemudian apa memotivasi ayah untuk memulai usaha itu kemarin ya? Ya sebenarnya saya dari kecil itu udah, kalau dibilang wirausaha, tapi ya mencari receh-receh di pinggiran. Iya. Tapi waktu itu ya kita belum punya wawasan dan pengetahuan. Ya kita tidak punya tujuan yang jelas. Iya. Nah, kenapa saya bilang tujuan jelas? Sesudah saya punya tujuan jelas, barulah saya rasanya, walaupun selangkah, sejengkal, tapi saya menuju terwujudnya keinginan saya. Tahun kapan itu baru mulai ya? Apa namanya tadi? Tujuan yang jelas baru ya dapat tadi. Ini dia. Ketika saya berusia 30 tahun dan baru berumah tangga, saya merasa 30 tahun yang silam itu apa sih ada yang sekarang? Jadi katakanlah kami ekonomi kami sangat tidak, ya boleh katakan kami ini dalam keadaan miskin, dengan bersama istri hidup di rumah kontrakan. Udah punya anak itu waktu itu ya? Belum, baru nikah. Ini Ji, pengalaman ini Ji. Jadi begitu baru nikah, kita merenung apa sih? Kita lihat-lihat orang yang dulu bekerjanya tidak segiat kita pun, tidak banyak macam mana. Tapi saya lihat, mereka kok udah mapan gitu. Nah, saya pasti awal tuh ya. Iya, dia pontang-panting, saya pontang-panting kok sekarang saya nggak punya apa-apa. Saya tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Untung ada istri saya bawa sepeda mini. Daerah Air Putih waktu itu ya? Iya, di Air Putih. Iya. Di rumah saya sekarang nggak pindah-pindah. Iya. Ya lanjut ya. Saya terus balik, saya lihat, orang ini sepertinya begitu mulai dewasa, dia karirnya kepada satu tujuan. Barangkali ibarat kita mau ke Medan, ke Jakarta kan. Iya.
Jadi tujuan kita jelas ke Medan, ya arah kita ke Medan walaupun cuma jalan 1 kilometer. Nggak apa-apa, pokoknya jalan terus ya. Ke Jakarta gitu juga walaupun hanya beberapa kilometer. Tapi kan insya Allah atas izin Allah, kalau kita terus menerus jalan kan satu hari sampai kita di tujuan. Itulah kesimpulan saya waktu itu. Jadi bagi orang muda barangkali kalau di sini tips saya, ya kamu punya tujuan yang jelas, punya tujuan yang besar. Iya. Waktu memulai usaha itu di tahun berapa dan bagaimana progresnya waktu itu Ayah lihat di tahun pertama, di tahun kedua, biar tahu juga kami nih ya. Itulah saya nikah umur 30 pada tahun 88. Di situ tadi saya melihat titik balik hidup saya. Ini saya harus punya rencana yang jelas. Iya. Dan tentu rencana itu rasanya besar. Kenapa? Saya orang betul-betul nggak berkemampuan ekonomi, tapi saya kepingin memakmurkan keluarga gitu dan lain-lain ya kan. Manusiawi itu ya. Iya. Betul. Jadi disitulah titik awal. Nah jadi memulainya dengan apa adanya gitu. Maksudnya kan gini, kan ini anak-anak muda datang sama saya, Pak saya nggak punya modal gitu. Iya. Pak saya nggak punya keterampilan seperti memotong rambut, jadi koki atau ahli komputer. Yang saya rasakan dan orang-orang yang lebih dulu dari saya pun sampai ke tujuannya, bukan itu masalah utamanya. Ini deh ya, buka sedikit ya. Apa yang menjadi masalah utama saat itu ya? Nah, yang saya rasakan lah ya, dan saya lihat teman-teman yang berhasil. Pertama itu tadi, punya tujuan yang jelas dan arah tadi ya. Iya. Nah, itu. Kemudian tekad. Ya, tekad harus membaca ya. Kayak kita tadi mau ke Jakarta kan, namanya pun kita cuma naik sepeda atau naik mobil yang tidak begitu baru. Danga-danga lah bilang. Jadi mungkin aja kita bocor ban, panas mesin. Tapi kan kita istirahat sebentar jalan lagi. Kita perbaiki, tambal ban jalan lagi. Itu kan perlu tekad yang kuat. Betul. Kalau enggak kita bocor ban udah nyerah lah kan. Atau bocor itu nyerah. Anak muda sekarang gitu tuh ya. Iya. Bukan anak muda sekarang. Cuman ya. Sebenarnya pola ini dari dulu. Iya. Dari dulu orang yang sukses tuh orang yang punya tujuan jelas. Tekad membaca. Nggak ada lain siapapun. Apapun bidang suksesan. Mau Anda berkarir di politik, di wirausaha, di pemerintah, di pertanian. Konsep dasar tetap sama. Perhatikanlah. Iya. Nah ini, jadi sekarang saya lihat orang-orang, ya bukan sekarang ya, dari dulu. Dari dulu ya. Melihat yang objek penambah, objek dari luar, umpamanya kemampuan teknis, modal, koneksi, kesempatan. Padahal kalau orang yang tidak punya tujuan jelas, biarpun gimana, tak jadi tuh. Tak jadi. Sehebat apapun koneksinya ya. Potensi apa lah, termasuk koneksi apa ya kan. Betul. Oke ya, itu salah satu kiat tekad membaca. Keinginan keras tadi, kemudian fokus pada jalannya ya, fokus pada tujuan. Tapi Ayah lebih dikenal, Ayah sangat terkenal dengan rumah makan RM100 itu ya. Kalau boleh tahu, itu kan legenda itu sekarang di Batubara, apapun ceritanya, bukan satu-satunya mungkin, tapi setahu saya, satu-satunya rumah makan yang luar biasa, mampu menyajikan apa saja dan sudah bertahan begitu lama, itu RM100. Dan pemiliknya adalah Ayah. Itu kira-kira tahun berapa mulai dibangunnya? RM100 itu mulai operasional tahun 1996. Ini sudah 1/4 abad lah. Iya. Mau masuk 20 tahun, alhamdulillah. Itu bukan dari situ usaha pertama Ayah, enggak? Tapi saya dulu kan nggak punya modal. Iya. Saya hanya di rumah kontrakan yang per 6 bulan, punya sepeda mini yang cuma dibawa istri, uang nggak sampai 100.000 rupiah. Iya. Itulah modal kami. Nah, jadi terpikir untuk mendirikan RM awal itu ya? Kan gini, bisnis kami dari yang sangat kecil, dari jual kayu bakar, akhirnya jual rokok, akhirnya besar. Akhirnya dikit-dikit kami dapat mengumpul uang membeli tanah. Yang di lokasi sekarang. Oh, itu tanah perdana lah ya untuk usaha ya. Iya. Wah. Nah, pemirsa ini memang luar biasa dari
ingat tadi dari mulai jual kayu bakar, kemudian rokok, dan hari ini yang gak usah ditanya rokok ayahanda ini bubal-bal ini sekarang ya kan. Oke ya, itu usaha bisnis pertama yang besar ya. Dari itu lompatan bisnis lainnya dari kuliner ini kira-kira kemana setelah kuliner? Ya alhamdulillah, kebetulan anak saya dulu sekolah di Jakarta. Dia SMP-nya udah di Jakarta, di satu pesantren. Pesantren itu besar, muridnya sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Jadi di dalam itu untuk memenuhi keperluan mereka ada Alfamart. Oh, di pesantren itu ya? Iya, karena dia masih umurnya ya baru taman SD kan, masuk sana paling 2 bulan sekali saya datang, 3 bulan sekali. Jadi saya sering, dan pesantren itu punya penginapan untuk wali murid. Iya. Jadi saya nginap itu, saya berbelanja di Alfamart, bolak-balik. Akhirnya saya terpikir, Alfamart ini di sini sudah menjamur di Jakarta. Iya. Saya yakin Tempat kita belum ya? di Medan belum ada, tapi saya yakin ini bakal sampainya ke Medan. Pasti saya kira ya kan. Iya. Dan kalau udah sampai ke Medan, berapa hari lagi lah sampai ke Indrapura. Iya. Iya betul ya, betul. Jadi saya harus curi start gitu. Jadi Alfamart dan Indomaret itu di Medan pun belum ada. Iya. Saya udah memulai minimarket di Indrapura. Tahun berapa itu ya kalau boleh tahu ya? Ini sekarang 2022, 2008 ya, 2008 saya mulai rintis itu. Di pertama di mana ya? Di Indrapuranya atau di Simpang Kebun Kopi itu? Di Indrapura dulu. Oh, baru siap itu Simpang Kebun Kopi kami lihat ya. Iya. Kemudian ada yang arah ke Kuala Tanjung. Nah, rumah makan udah berapa hari ini ya? Kalau rumah makan tuh, rumah makan satu, tapi ada kafe ada 1, 2, 3, 4, 5. Kafe 5. Minimarket itu ya? Minimarket ada Indrapura, Kuala Tanjung, Batubara, Perdagangan, ada 4 unit. Dan hari ini sudah ada hotel ya penginapannya. Tapi ya, itu kan yang kami lihatkan kesuksesan ayah. Tapi kami yakin waktu menjalani itu pasti ada rintangan. Coba ceritakan dulu ya, mana rintangan yang paling berat yang pernah ayah jalani, ayah alami? Ya rintangan kan gini, latar belakang saya nggak punya pendidikan formal ya. Pendidikan yang mengarahkan untuk ke bisnis yang saya terjuni. Iya. Nah, jadi bertindak dan belajar lah. Yang kadang-kadang ya konyol ya kan. Sudah kita lakukan, rupanya ternyata salah. Jadi kita, ada juga tutup di sana ya? Ada. Itu ya. Ya, usaha saya banyak kok yang tutup. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kayak nendang bola ke gawang, berkali-kali nggak gol yang satu kali aja kan. Hore kata orang ya. Iya. Gol saja. Oke ya, lanjut ya. Jadi ya tantangan itu tadi lah, kita nggak punya ilmu. Iya. Kemudian juga tentu tenis lain lah ya kan. Karena kalau mau usaha besar, apalagi usaha banyak kan, kita perlu didukung orang-orang. Iya. Sedang saya tadi, apalagi minimarket ya kan. Minimarketnya kan udah sistem modern ya. Iya. Komputerisasi dan lain-lain. Saya kan nggak punya pengetahuan sama sekali. Cemana yang mengakalinya waktu itu? Cuma itu tadilah kan, saya kan melihat, bahkan kadang-kadang minta bimbingan orang yang udah sampai di tujuan seperti itu kan, atau udah sukses. Ya, saya lihat banyak sih orang yang nggak punya pendidikan, yang nggak begitu pintar, tapi kok punya usaha besar, kok kaya gitu. Ternyata mereka dibantu oleh orang-orang pintar yang berkompeten. Nah, tantangan yang paling besar saya sekarang itulah mencari dan mengkondisikan staf-staf saya yang bekerja hebat, yang jujur, yang loyal, yang mampu mengembangkan perusahaan. Itu tantangan berat sampai hari ini. Belum berhenti ya? Ya nggak pernah berhenti lah. Iya. Jadi begini ya, saya pernah baca kisah Bob Sadino ya.
tidak mau menyamakan, tapi dia juga adalah orang sederhana yang selalu pakai celana pendek aja ya kan. Tapi punya usaha yang luar biasa di Jakarta dan itu diakui skala nasional. Dia juga tidak sekolah katanya ya, sekolah formil soal bisnis ini. Dia hanya tamat SMP pada saat itu. Berkembang dan terus berkembang. Jadi melihat pengalaman ayah juga dan beliau, kami tidak meyakini kali ilmu itu hanya didapat di sekolah. Buktinya ya tadi bisa menjadi manajer yang baik bagi orang-orang yang punya ilmu di bidangnya itu. Nah, ini kan ilmu, betul-betul ilmu ini ya. Cemana ya bisa mengkondisikan orang-orang yang kita anggap berilmu tadi untuk kepentingan usaha ayah ini? Ini kita memang harus punya karakteris dan talenta bisa memahami orang. Ya. Kita kan pertama kan kalau kita nyuruh orang kerja, umpama kita butuh supir. Iya. Kita kan cari orang yang mampu mengendari mobil, menyetir mobil. Ya, Itu teknis wajib. Nah, kayaknya kalau berkemampuan teknis, menyetir, masak, motong rambut, komputer itu kan banyak ya. Iya. Banyak kok kata orang batu bara. Betul. Meleak ya. Nah, tapi orang yang benar-benar berkompeten, nah itu dulu. Iya. Nah, itu yang kita dapat. Udah itu nanti orang yang disiplin. Disiplin tadi kan menyangkut kejujuran. Iya, pertama kompeten dalam bidang pekerjaannya lah ya. Teknis, setelah dapat semua baru masuk. Sikap tadi ya kan. Sikap ya. Karena gini, oke supir kita pintar, tapi nanti dicurinya bensin kita kan. Iya, rusak barang tuh ya. Nggak bisa ya kan. Itu tadi. Tapi kalau memang nggak bisa nyetir dengan baik, kacau. Iya, gugur kian ya. Iya. Nah, yang kedua itu. Nah, yang ketiga, kemudian bekerja mereka tentu lancarlah kerja kita. Orang berkompeten kerja dan jujur. Iya, betul. Nah, tapi dia kan bisa aja dipindah kerja, dipanggil orang lain. Betul. Itu mengatasinya cuman ya. Kita harus dapat orang yang setia. Oh, ini masuk tahap ketiga tadi ya. Iya. Saya pernah juga buka di sini ya. Warung dulu, kopi apa segala macam. Permasalahan utama saya ya, orang yang tidak setia tadi. 2 bulan dia keluar, minta gaji, saya naikkan gaji. Kira-kira seperti itu. Dan akhirnya kita tutup waktu itu ya. Nah, kita tutup waktu itu. Itu membuat mereka itu setia kepada kita, kira-kira apa kiatnya ya? Nah, kita kayaknya membuat orang setia tuh nggak begitu kali bisa. Iya. Sama aja namanya komitmen berumah tangga. Iya. Kayaknya kok kita tanya sebelum nikah, kamu setia? Pasti dia bilang setia ya kan? Ini belum nikah nih Hasaji ya. Tanya cewek-cewek di sana. Nanti setia jadi istriku. Setia lah banget ya. Tapi tengok, ada artis tuh baru 2 bulan ya kan? Padahal nikahnya heboh tak kemana janjinya kan. Nah, jadi memang kita pertama memang mengenali orang-orang yang punya potensi, yang punya barangkali karakteristik setia itu. Nah, kalau orang tidak punya karakteristik setia, contoh tadi kan pasangan kita, kan ada istri orang kaya dilarikan orang lain, kaya ya kan? Betul. Enggak. Betul. Kalau miskin ya lah istri awak lari ya kan? Wajar kata orang ya. Kan? Ganteng kaya ya kan? Nah. Jadi barangkali saya anjurkan yang sebelum nikah pandai-pandai menengok calon istri yang setia. Begitu juga karyawan. Iya. Tapi melihat kesetiaan orang itu memang tidak 1-2 hari. Iya. Kesetiaan nggak cukup ditanya. Kalau ditanya tadi pasti orang nanti kamu betah kerja di sini, mau kerja selama, mau pak katanya. Jadi kita bangun toko, bangun kios. Tahu-tahu baru jalan dia lari, tutup usaha kan investasi kita berantakan. Apalagi minjam dari buat tokonya kan. Habis gitu ya. Betul. Nah, jadi ini butuh proses. Kenapa? Kesetiaan teruji seiring berjalannya waktu dan cobaan. Balik lagi ke rumah tangga kita nih. Udah lama-lama cemana kita tengok. Iya. Udah itu tadi. Kok waktu nggak kita awasi, kita tinggalkan. Menyala. Apa kelakuan dia kan?
Tapi kok selamanya berdekat sama tak bisa, ya pasti setia dia kan. Iya. Dia kan belum teruji. Betul. Begitu juga di usaha kita kan. Iya. Kemudian nanti kita suruh dia membeli ke sana. Berapa Pak? Oh biasa 10.000 kita bilang. Tahu-tahu dia pulang kan uang. Pak saya jumpa toko yang di sana cuma 5.000 katanya. Nah, itu hanya salah satu yang seperti itu, indikator. Iya betul. Atau gini, jadwal dia cuti. Iya. Umpamanya besok jadwal cuti. Dia bilang saya udah janji jalan-jalan ke sana. Kita oke. Iya. Tahu-tahu kita malam ini dapat telepon pesanan yang banyak yang harus di-cover oleh Ramai orang lah ya. orang. Iya. Kita hubungi dia siap. Nah jadi tapi banyak sih macam cobaan. Iya. Makanya seiring waktu kan ada aja cobaan. Betul. Atau kan kalau usaha kita masih belum kuat, tiba-tiba bulan ini agak terlambat beberapa hari bergaji. Iya. Dia tetap kerja dan tetap semangat. Iya. Itu tanda bagus lah ya. Iya. Jadi tapi ada juga barangkali orang atau ya kalau sistem di pendidikan atau perusahaan apa kan udah ada maju, ada namanya psikologi tes. Iya. Nah, jadi mereka dari awal udah ngerti orang ini setia kayak orang ini temperamental. Saya tadi kan nggak ada ilmu kan. Enggak lah ya. Iya kenyataan. Itu kalau orang dari sekolah, apalagi saya dengar orang tamatan sekolah bisnis yang apa, mereka udah punya konsep ini, mengetes orang apa. Jadi kejiwaan orang tuh bisa Udah tahu. Ini orang setia nggak? Ini setianya berdasarkan gaji nggak? Setianya berdasarkan hubungan pribadi nggak? Itu ada. Iya. Saya nggak ada. Tapi sukses ya. Jangan bilang nggak ada ya. Gini, makanya walaupun tadi nyender kan saya nanti jalan lagi. Umpamanya jumpa orang akhirnya dia nggak setia. Iya. Ya kita cari orang lain lagi gitu. Iya. Jangan kapok-kapok. Oh, jangan kapok-kapok. Itu salah satu pemirsa, itu salah satu kiat. Ingat tadi bahasa ayahanda kita ini, jangan pernah kapok-kapok. Itu betul-betul luar biasa. Ya, lanjut ya. Itu tadi kenapa nggak kapok? Karena kegagalan itu ketika kita berhenti. Itulah baru dinyatakan gagal. Iya, kita mau ke Medan, mobil kita rusak, kita berhenti, pulang, ya gagal ke Medan. Iya. Tapi kita perbaiki. Kata bengkel ini 2 hari loh Pak. Udah saya tunggu. Kita tunggulah dengan sabar 2 hari. Selesai 2 hari kan jalan lagi. Itulah tekad tadi ya. Nah disinilah memang saya nengok terseleksinya orang untuk sukses besar dan biasa-biasa aja. Ini sebenarnya ya, bunyinya kita berpodcast ini, tapi sebenarnya saya sedang mencuri ilmu ayahnya ini. Juga untuk rakyat batubara ya. Sebenarnya ini apa ya? Bukan ilmu ya. Sikap-sikap awam. Iya. Sikap-sikap awam aja nih. Ini pun nampak kasat mata, tapi tidak gampang tiap karakteristik itu menyerap dan menjalankannya. Iya. Tidak ada hal-hal yang sangat luar biasa yang sangat hebat saya lakukan. Iya. Tetapi ya akhirnya dibilang orang hebat. Jadi kamu jalan kaki bisa sampai ke Jakarta, kata orang. Padahal jalan kaki kan gak hebat kan. 1 hari paling berapa kilometer lah ya kan. Iya. Yang benar-benar hebat luar biasa tuh kita naik pesawat superjet. Iya. Kalau pesawat sekarang gak hebat loh. Nggak ya superjet ya betul. Naik apa gitu kan. Iya betul ya. Nah jadi saya naik Garuda ke Jakarta cuma 2 jam. Gak hebat lah kalau sekarang. Iya. Tapi kalau ada sekarang orang ya dengan tekad jalan kaki sampai Jakarta, itu sampai sekarang pun masih dibilang hebat. Nah, jadi tujuan jelas dan konsisten. Nah di sini aja selalu memang terseleksinya orang di sukses besar atau biasa-biasa kegagalan. Ya. Oke, ya. Dari 96 ada usaha besar itu tadi ya, kita ambil patokan dari mulai RM100 tadi ya. Hari ini kalau boleh tahu ya. Wah ini ampun kalau Allah maaf ini ya. Mungkin pemirsa juga sebenarnya sudah bertanya-tanya gitu. Berapa usaha menyeluruh ayah hari ini dari bidang kuliner kemudian market dan segala macam. Itu kira-kira berapa sudah ya? Udah berapa terinvestasi? Katakanlah yang ayah miliki dari kerja keras itu ya.
Kalau nggak mau jawab apa nilainya nggak usah malah ya nggak apa-apa. Kalau nilai relatif. Relatif ya. Umpamanya kita bilang, nah tanah saya di sana sekian miliar, bisa aja. Bisa. Adakah orang mau beli itu atau apa itu? Cuma kan sekarang kita kan itu tadi rumah makan asetnya udah kita punya semua, hotelnya kita punya semua, kafe. Tapi kalau minimarket ada sebagian asetnya itu masih di bank, tapi tidak terlalu besar kok. Oh, bentuk kerjasamanya ada juga dengan badan keuangan ya? Ada tapi di bawah 30%. Itu bagian daripada jaminan keamanan kita melaksanakan kerja ya. Supaya perputaran kita lancar aja gitu. Oh, itu kiat juga itu pemirsa. Bahwa sebaik-baiknya kalau kita menggunakan dana dari luar itu tidak lebih dari 30%-nya ya. Nah itu kan konsep saya. Orang lain kan ada punya konsep cara yang lain. Ya ini yang kita minta ilmu ini konsep ayahanda kita ini. Ini sungkan betul ayahanda kita nih. Tapi kita harus akui, kita harus angkat tangan dengan beliau. Ini mungkin ya ini ayah kita santun betul dalam menyampaikan segala ilmu ya. Sampai ilmu pun itu dianggap bukan ilmu, tapi hal yang biasa. Tapi saya yakin kita pemirsa memahami apa yang diceritakan ayah inilah bagian daripada ilmu. Oke ya, sampaikan dulu. Udah berapa menit Ji? Ya banyak udah. Sampaikan dulu ya pesan kesan ayah. Pesanlah terutama untuk anak muda kita, terutama yang dari Forum Kewirausahaan Pemuda itu ya. Apa kiatnya supaya mereka terus maju dan maju. Ini ketuanya sedang di Medan pula ini ya. Entah belanja apa tadi ya. Sampaikanlah ya. Balik lagi ke awal tadi. Kalau mau maju Anda harus punya tujuan yang besar, yang jelas. Itu. Nah jadi carilah wawasan untuk ke sana. Nah jadi seringnya sekarang anak-anak muda sekarang, ya anak-anak muda lah yang sekarang, dulu kan anak muda dulu seperti juga, itunya ya kan. Nah jadi tujuan dia tidak tujuan besar, tidak tujuan yang arahnya itu nanti macam mana. Jadi ya orang tujuan yang nggak besar, ya hasilnya yang nggak besar. Nah di sini timbul lagi terseleksi di kemampuan kita menghadapi tantangan. Memang Tuhan udah bikin sesuatu hasil yang besar tuh pencapaian tantangannya lebih besar. Hukum alam itu ya. Hukum alam. Contoh gini. Kita mau mendaki bukit yang tinggi, pasti lebih capek daripada bukit yang nggak tinggi gitu. Betul. Umpama ini kan banyak orang pesisir ya. Iya. Saya itu sering juga main-main ke pantai sama keluarga, sama kawan-kawan bawa jala. Yang nggak berisiko tuh, yang gampang-gampang jalan di pinggir-pinggir pantai, dapatnya ikan belana kan. Kalau mau dapat bawal kakap pasti ke yang laut dalam, berangin kencang, gelombang. Ya, itu tantangannya. Nah, di sini masalah. Kalau kita tengok dari yang kita baca, di Singapura tuh 20% lebih jadi pengusaha. Rakyat Singapura. Ya. Di Indonesia kurang dari 2%. Ya, betul. Nah, karakteristik kita memang memprioritaskan kenyamanan dari awal. Dan keamanan. Contoh kan orang sangat berebut makan gaji ya, atau PNS. Betul. Jadi PNS ini kan, ya kalau udah jadi PNS kan nyaman dan aman ya kan. Iyalah, tiap 4 tahun kayak naik golongan PNS ya kan. Nah, banyak hal membuat nyaman. Kadang-kadang ada job-job itu entah di PNS atau di swasta yang tidak butuh target. Iya. Yang penting isi absensi ya, ada tuh kerjaan ya. Tapi saya tak persis bidang di mana ya. Iya, nah, hanya absensi. Jadi kan udah enak. Bahkan absensinya pun kadang-kadang longgar-longgar aja. Nah, jadi nyaman. Udah itu membuat nyaman juga gaji teratur di perusahaan-perusahaan tertentu atau di pemerintahan kan juga gaji teratur ya kan. Iya. Nah, kemudian lagi apalagi dibandingkan ini kan ada orang kerja di perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah. Dibandingkan dengan usaha-usaha kecil kan status sosial masih lebih baik ASN, masih lebih baik pegawai BUMN. Dalam mindset orang luar sana lah ya. Memang kenyataan. Oh gitu ya. Umpamanya kita masih jual-jual bakso.
Padahal jual bakso keliling ini bisa aja lo sekarang gajinya itu 300.000, 500.000 satu bulan, satu hari. Betul. Nah kan 10 juta lebih. Iya. Tapi orang nengok Strata sosial ya. strata sosial kan masih PNS. Nampak pagi-pagi pakaian uniform ya kan. Kalau nanti entah ada acara pejabat, mereka nampak di situ. Padahal utang banyak ya. Kalau jual bakso bakar kan di pinggir lapangan diusir-usir. Ya strata sosial juga buat kenyamanan kan. Iya. Jadi memang kenyamanan memang membatasi ruang apa kita kan mau nyaman. Ini kan nyaman kan di sini dingin. Iya. Kalau kita mau melihat yang luas ke sana kan panas. Betul. Kenyamanan pasti membatasi ruang. Ingat tuh. Ini catatan betul ini terkhusus untuk kaula muda yang bergerak di bidang usaha. Kenyamanan itu benar-benar membatasi ruangan. Baik ruang pandang, baik ruang pekerjaan dan sebagainya. Pastikan itu. Lanjut ya. Nah, jadi kami pengusaha tuh nggak nyaman, nggak bisa dibilang lah. Cuma contohnya pendaki gunung, kadang-kadang saya merasa seperti pendaki gunung. Apalagi yang mendaki gunung saya baca lah yang di luar negeri yang tinggi-tinggi. Orang Indonesia melakukannya kan. Itu kadang habis miliaran loh mencapai puncak gunung itu. Betul, apalagi Everest. Kakinya berdarah-darah, beku. Padahal kalau mereka charter helikopter sampai. Nggak segitu biaya, nggak capek ya kan. Nah, jadi tak ada resiko ya. Iya. Nah, apakah mereka merasa nyaman? Entahlah ya, tapi mereka terus saja mencari gunung yang lebih tinggi, yang rutenya belum pernah dilalui gitu kan. Jadi kadang kami pengusaha ini nggak fokus sekali di kenyamanan. Kami kepada pencapaian. Hampir seperti pendaki gunung tadi ya. Nah itu, jadi memang ini bukan salah loh orang yang karirnya rendah-rendah atau hanya makan gaji atau jualan kecil, usaha kecil, bukan salah. Ini dah bagian kehidupan. Iya betul. Tapi ada satu ironi. Kadang-kadang kita membuat ukuran kesuksesan itu uang. Di sini jadi masalah. Jadi yang prihatinnya kita bukan lagi omongan umum terhadap mereka pribadi. Beliau hanya jadi pegawai yang tidak berpangkat tinggi atau punya usaha kecil. Mereka bilang, saya belum sukses, saya nggak sukses. Padahal mereka udah sukses sih di bidangnya. Macam kalian sini lah, kalian udah sukses kok di bidang kalian. Kenapa? Umpamanya yang kalian bikin programnya udah di akun nasional, udah bisa bantu orang, dan mudah-mudahan memang udah cukup untuk juga mengcover kewajiban kehidupan keluarga kita. Nyaman ya itu? Belum ya, kami belum mendapatkan apa-apa ini ya. Kalau untuk ukuran kenyamanan tadi itulah ya bilang kan di ruangan ini memang dingin, tapi kami kepingin melihat luar sana lagi ya. Sepakat nih kita Ji. Sepakat itu kan nih. Ya. Tapi kalau kalian tinggalkan ini, siapa yang berbuat ini? Iya. Katakan namanya perawat, gajinya nggak besar. Lu jadi siapa yang jadi perawat? Iya pula. Perawat yang baik, yang disenangi pasiennya, yang membagikan pasiennya kan udah sukses. Walaupun gajinya cuma sekian juta lah ya, pas-pasan untuk rumah tangga. Itu udah sukses. Iya. Kita hanya kalau ayah tadi kecek-keceknya macam nanya kami, gue tengok nih. Mungkin follower kita ini hari baru 3.000-an ya. Kami kepingin ini dilihat sampai ke dunia luar angkasa pun mau kepingin kami ya. Kira-kira begitunya nih. Ingin capaian seperti itu. Saat ada orang kemarin sampai di angka 17 juta ya Ji. 17 juta dia di Corbuzier ya. Kan jauh betul kami lagi dari situ ya. Kami harus kejar itu, bisa itu ya? Insya Allah bisa. Pengen forecast ini jadi besar. Iya. Barangkali di luar ruangan ini pun baik yang karyawan, orang yang usaha-usaha kecil, semua itu pengen besar. Iya. Tapi sudahkah memang tujuan kita ke tujuan yang besar kan gitu? Nah, seringnya gini, kita ingin hasilnya besar, tapi konsep yang kita kerjakan tidak ke konsep yang besar.
Walaupun nanti udah awalnya sesuatu yang benihnya bisa besar, tapi kalau medianya nggak kena, ya kan. Nah, jadi di sini tadi itu balik lagi ke karakteristik orang yang berkeinginan tadi. Contoh gini aja lah kan. Saya agak prihatin lihat. Kalau statistik tuh orang-orang Chinese tuh banyak lebih maju dari orang Kita. free kalau di sini ya. Iya, Tapi barangkali kalau di kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu udah nggak bisa dibedakan ya kan. Berimbangnya itu ya. Nah, jadi orang Chinese itu memilih bidang-bidang memang yang bisa besar, satu. Atau mempunyai konsep cara kerja yang bisa buat besar gitu. Contoh aja lah, orang Chinese tuh kan kalau sekolah tuh jarang lah dia sekolah memilih umpamanya arkeologi, ya kan, bidan. Iya, tak pernah. Tak pernah kita orang Chinese bidan. Tak pernah. Ya, betul. Nah, jadi mereka tuh milih paling sekolah tuh akuntansi, hukum, perbankan, kedokteran, ya kan. Rata-rata. Iya. Kita ada musikologi lah, entah apa yang gitu. Nah, udah tuh ironi gini, kita pula bercita-cita pingin ekonomi kita seperti dia, ya nggak nyambung lah. Maunya gini, kalau kita mau udah jadi bidan ya memang bakat kita, udah kita jadi bidan yang baik, udah oke, udah sukses, cukup baik. Jadi biarkan orang yang memilih karirnya tadi besar yang dia sanggup menjalani kan. Iya. Nah itu usaha lagi kita tengok, nggak ada orang Chinese tuh kok di sini lah punya angkot. Iya, tak ada, betul ya. Karena nggak nampak kita pernah ada orang bisa kaya dari angkot kan. Betul. Mereka nggak mau Betul. ternak lele dumbo di belakang rumah. Nah, Gitu. Nggak mau bikin. Nah, tapi bukan semua usaha orang Chinese bisa besar ya. Iya. Ini gambar-gambar umum. Iya, betul. Dan orang Indonesia yang maju-maju tadi ya karakteristiknya hampir sama, itu memilih hal-hal yang bisa membesarkan mereka. Satu. Udah tuh kalau udah dipilih cara mereka membesarkan usaha tuh. Contoh, saya dulu kan memilih itu usaha jual-jual sembako ya kan. Iya. Orang Chinese juga jual sembako yang sama-sama. Teman saya juga jual sembako. Cuma cara melakukannya, tujuan nanti membuat sikap kita berbeda. Umpamanya tujuan kita ke Medan tuh terus ke Binjai. Tentu kita akan memilih bus yang jurusan Pinang Baris. Iya. Nah, tapi kalau kita Deli Tua, kita tentu mau turunnya di Amplas gitu kan, gitu tujuan. Betul. Nah, jadi memang pertama pilihan, kemudian sikap. Iya. Kita pilih pun, Prokes ini tadi ceritanya Deddy Corbuzier bisa besar, tapi tantangannya ada satu. Iya. Media, dia kan di Jakarta. Iya. Besar. Iya, betul. Populasinya besar, padat. Iya, betul. Udah tuh tingkat ekonomi, pendidikan sana jauh dari sini. Nah, Iya, betul. Jadi kalau barangkali saya minta tahu pasti, kok mau kayak Deddy Corbuzier, ya kita pindah ke Jakarta barangkali. Iya. Tapi begini pula, ibarat rumah makan saya kan dibilang besar. Iya. Karena di Batubara, Indrapura. Coba saya masuk ke Jakarta, tak ada apa-apanya, rem 100 sudah di Medan. Coba kalian kan pernah kan lihat restoran budaya, Kembang. Iya. Tempat parkirnya aja lebih hebat dari saya. Nah, jadi kalau saya mau kayak restoran budaya Kembang, ya saya mampu nggak saya ke Medan? Iya. Nah, tapi insya Allah ini besar, karena buktinya itu tadi udah ada yang besar yang bikin. Apalagi ini barangkali dia nggak terlalu signifikan lokasi yang strategis. Iya. Karena hubungannya kan online. Iya, betul. Kecuali minimarket saya. Iya. Kok teman-teman sepi di desa macam manapun besarnya nggak bisa besar. Kan? Iya. Nah, ini punya potensi besar. Tinggal kalian nyetirnya, siapa setirnya. Masalahnya itu kita selalu cara melakukannya tidak cara orang yang besar. Saya dulu. Saya kan berdagangnya ke desa saya kecil-kecilan. Saya ikuti macam mana cara orang Cina yang kecil-kecilan juga. Nah, ternyata salah itu ya? Ternyata itu salah. Enggak, mengikuti orang Cina yang kecil ini juga. Jadi macam mana dia melakukan. Jadi dia besar, kita ikut besar gitu. Tapi teman saya satu orang lagi enggak. Dia cara dia sendiri yang tidak, maksudnya cara yang saya tiru ini tadi cara normal yang umumnya. Iya. Umpamanya kan
sungguh-sungguh hemat, Iya, mencukupi betul, segala kebutuhan orang, betul. menjual harga bersaing. Iya, betul. Kawan saya ini enggak. Kalau dia enggak boli-boli. Biarlah laku sedikit untung banyak. Nah, jadi begitu dia dapat untung, kami kan menambah aset di dalam. Kami tambahlah beras kami, tambahlah peralatan. Dia beli sepeda motor baru. Allah lain. Jadi dalam 2 tahun isi kedai kami tambah banyak, yang dia segitu-gitu aja. Cuma memang dia mentreng. Nah, sepeda motor baru. Nanti agak banyak duitnya, direnovnya rumah. Bukan usaha itu yang diperbesar ya. Iya. Kenapa? Itu tadi prioritas kita kenyamanan. Kenyamanan ya Mas. Balik lagi sebenarnya ini tergantung karakter profil. Iya, betul. Cuma kadang-kadang orang nggak sadar, memang profilnya segitu, udahlah jangan iri lah. Dan jangan nganggap diri nggak sukses. Ini Prokes ini kan sekarang udah sukses di batubara kan dia suksesnya kalian. Dulu kan ketika tamat SD kita kan sukses kan, kita rasa lulus. Udah sukses kita. Iyalah orang SMP, orang dia jenjang di SMP ya sukses dia di SMP gitu-gitu juga. Tapi pencapaian kami belum sampai ya. Sama lah anak kan kita dulu bangga kan waktu taman SD lulus. Kan udah sukses. Kayaknya tiap hari kita sukses kok. Cuma tempat dan tingkatan yang berbeda. Guru sukses, perawat sukses, penyiar sukses, host sukses, tukang becak juga sukses. Kenapa tak kita bilang sukses? Dia cukup tukang becak ini membiayai kehidupan rumah tangganya yang wajar untuk di daerah dia, apalagi dia pun disayang, dihormati buat anak dan keluarganya. Orang kaya pun ada kok yang akhirnya aduh aku gagal katanya. Kenapa? Memang hartaku banyak, tapi istriku larian, anak-anakku berantakan katanya kan. Kan gagal ya kan? Narkoba ya. Macam-macam. Nah, jadi oke, semua kita sukses. Jadi oke lah pemirsa. Sebenarnya yang di ujung ini tadi ayah kita sedang memotivasi kita akan sukses di tahapan masing-masing. Namun kalau ingin besar seperti yang dibilangkan ayah itu tadi, harus berpikir besar pertama. Kemudian berpikir besar, kemudian bekerja dengan semangat yang besar. Hemat tadi sudah pasti, kemudian tahu tujuan mau kemana itu berulang-ulang. Diulangkan ayah itu tadi, tahapan daripada tujuan itu harus jelas. Namun jangan lupa pikiran itu harus besar. Saya rasa itu bincang kita di sore hari ini. Ke depan kita kepingin betul menggali, namun nanti pakai konsep. Ya seperti kata ayah tadi, pakai ini dituliskan dulu apa-apa. Nanti kami akan lakukan itu supaya kita rakyat batubara, khususnya anak muda batubara, bisa sukses menjadi entrepreneur yang baik. Oke ya. Terima kasih ya. Terima kasih, sukses. Sukses.